Selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Ada sukacita di Impa Koinonia. Dahsyat, luar biasa, yes. Adik-adik, harapan Konovi kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, ayo semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Aku Anak Koinonia. Adik-adik, masih tetap semangat ya. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan kembali untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 57, Ku Nyanyi Senang. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berikan pada kami kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Oke, tapi sebelumnya kita kembali lagi muji Tuhan ya. Kita buka Kidung Ceria nomor 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Firman-Mu bermimpiku
selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Koinonia. Ya, adik-adik masih semangat kan? Oke, untuk kita tetap semangat, kita yel-yel lagi ya. Yes, ya. Oke, kita mulai. Ada sukacita di Impa Koinonia. Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita siapkan dulu pembacaan Alkitab kita ya. Dari Mazmur 127, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu adik-adik diberi tanda. Oke. Ya. Tetap terbuka. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Demikian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh adik Cindy Tanggi Bali. Nah, adik-adik, sebelum Kak Joyce lanjut firman Tuhan, Kak Joyce ada sebuah cerita. Ya adik-adik, kita simak ceritanya. Adik-adik, ada dua orang anak laki-laki, ya. Yang satu bernama Iman dan yang satu lagi bernama Noel. Nah, ya adik-adik, Iman dan Noel ini, adik-adik, berteman dari kecil, ya, sampai sekarang mereka kelas 3 SD. Dengan sekolahnya juga sama, ya, karena sekolahnya itu dekat rumah mereka bertetangga. Nah, adik-adik, tetapi mereka itu sering bertengkar. Nih gambarnya adik-adik, ya. Nah, yang pakai topi ini namanya Noel, dan yang ini namanya Iman, ya. Si Noel, kenapa ini? Coba lihat, marah-marah, ya. Si Noel ini marah-marah. Ternyata Iman juga marah-marah, ya. Si Noel bilang, "Hei Iman, kamu gak usah dekat-dekat aku, jelek kamu, bau." Nah, si Iman langsung bilang lagi, ya, kepada Noel, "Noel, kamu juga gak usah dekat-dekat aku, ya. Kamu itu kan bodoh, gak pintar kayak aku," ya. Nah, si Iman dan Noel, waduh, mereka bertengkar segitunya, ya. Akhirnya datanglah teman mereka, nih, ya, namanya Budi. Noel, stop, ya, katanya. Juga nih, si Iman,
Stop, stop, stop. Nggak boleh bertengkar lagi. Kenapa kalian nih? Berteman tapi bertengkar, berteman, bertengkar terus. Kenapa kalian? Ah, sudah kamu Budi, nggak usah ikut campur kamu. Ya, ini urusan kami. Sana kamu, nggak usah ikut campur. Loh, nggak boleh begitu. Kalian kan teman, sama-sama juga anak-anak IMPA. Kan kita IMPA-nya sama, sekolahnya sama. Kenapa mesti bertengkar? Kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Nah, kita harus berdamai. Bertengkar itu tidak baik. Nah, adik-adik, si Budi ini anak yang baik. Dia mau teman-temannya Iman dan Noel itu berdamai, tidak bertengkar. Karena si Budi ini juga ingat pesan Tuhan dalam Alkitab ya, di dalam Matius 5, bahwa orang yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang baik tentunya ya adik-adik. Nah, waktu mereka bertengkar terus, ya walaupun sudah dipisahkan oleh Budi, tetap bertengkar. Tiba-tiba datang lewat ibu guru mereka. Nah, ini dia, ibu guru mereka namanya Bu Wati. Bu Wati ini melihat nih anak-anak bertengkar. Hei anak-anak, kenapa kalian bertengkar di jalan lagi? Aduh, malu tahu dilihat sama orang-orang nanti. Nah, kalian ini kan anak-anak yang baik. Kenapa kalian bertengkar? Ah, enggak Bu, itu si Iman yang ngatain saya. Ah, enggak, kamu juga Noel katain saya. Nah, enggak, kamu bodoh, kamu bau, kamu juga enggak pintar. Aduh, saling bertengkar mereka. Nah, ibu guru menasehatkan, ya, anak-anak yang baik, Tuhan Yesus itu menciptakan semuanya baik. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jelek. Di hadapan Tuhan, semuanya sama, baik, dan Tuhan mengasihi semua orang. Nah, Tuhan mengasihi setiap orang. Karena apa? Karena semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Nah, adik-adik, seperti di dalam bacaan kita pada minggu ini ya, yang tadi sudah dibacakan dalam Mazmur 127. Nah, anak-anak semuanya baik. Nih, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, sudah tahu ya adik-adik, kenapa semua anak-anak, tapi sebenarnya bukan hanya anak laki-laki saja, semua anak-anak baik laki-laki dan perempuan adalah milik pusaka Tuhan. Kenapa disebut pusaka? Adik-adik, kalau adik-adik tahu artinya pusaka itu apa? Pusaka biasanya adalah suatu harta, ya, harta atau benda yang sangat bernilai tinggi, makanya disebut itu pusaka. Nah, berarti anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan, semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, bernilai di hadapan Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jelek, semuanya sama di hadapan Tuhan. Cuman orangnya aja yang ngata-ngatain itu jelek, ngata-ngatain bodoh, itu tidak baik adik-adik, ya. Nah, kemudian adik-adik, pesan firman Tuhan bahwa semua anak-anak itu adalah diberikan oleh Tuhan, ya. Berarti Tuhan ingin kita anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik itu bagaimana adik-adik? Nah, kita harus taat, setia kepada Tuhan Yesus melalui kita taat, nurut pada orang tua kita. Nah, orang tua kita kan meminta untuk anak-anak menjadi anak yang baik, ya. Pasti mama papa membimbing kita, juga mungkin ada di rumah oma opa, ada juga mungkin tante, om, kakak, ya, menginginkan kita menjadi anak-anak yang baik, ya. Karena apa? Anak-anak yang baik itu adalah milik pusaka Tuhan.
ya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya? Caranya kita harus rajin apa? Rajin belajar. Jangan lupa rajin berdoa. Belajar yang pintar supaya mencapai cita-cita kita. Kita pasti mempunyai cita-cita, ya kan? Adik-adik di sini siapa yang mau jadi dokter? Wah, siapa? Oh, ada ya. Siapa yang mau jadi pilot? Siapa yang mau jadi tentara? Siapa yang mau jadi guru? Wah, semua itu cita-citanya bagus, dan kalau kita mau mencapai cita-cita itu tentu kita harus menjadi anak yang baik. Nah, anak yang baik itu harus rajin belajar, ya, rajin berdoa, ya, dan nurut kepada mama papa, terlebih nurut kepada Tuhan. Kalau sudah tercapai cita-citanya adik-adik, nah adik-adik jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih, karena semua itu Tuhan yang beri, ya adik-adik. Dan juga adik-adik pasti mama papa bangga, oma opa bangga, opung semua bangga kepada adik-adik, ya. Kakak-kakak juga di PA semuanya pasti bangga kalau adik-adik menjadi anak yang baik, ya. Nah, jangan nanti adik-adik di tengah jalan, waduh, jadi anak yang nakal, jadi preman misalnya. Jangan, ya. Itu tidak baik, tidak mengikuti firman Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik menjadi anak yang baik, yang pintar, adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus, ya adik-adik. Oke, jadi ceritanya firman Tuhan yang Kak Jo sampaikan, pesannya seperti itu. Adik-adik tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh ngata-ngatain teman, ya, itu tidak baik, ya. Semua di hadapan Tuhan kita sama. Semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat, ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Juga kami boleh dengar-dengaran pada orang tua, nurut, dan juga kami boleh menjadi anak yang baik dan pandai, karena kami adalah milik pusaka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi gereja kami. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan yang ada di GPB Koinonia. Kami berdoa untuk pendeta Ibu Mince Windra Manuhutu dalam seluruh pelayanannya, juga bersama dengan keluarganya. Begitu juga dengan para majelis beserta dengan keluarga, juga dengan karyawan kantor. Semua mereka Tuhan berkati, juga di dalam pelayanan ke 6 pelkat, komisi yang ada, dan juga seluruh jemaat GPB Koinonia. Tuhan Yesus, bagi mereka yang sakit, kami mohon Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan, dengan segala usaha mereka, dengan prasarana yang ada, dengan perpanjangan tangan Tuhan melalui dokter, suster, melalui juga para medis, obat-obat yang dipergunakan. Tuhan Yesus juga memberkati sehingga orang-orang sakit ini boleh sembuh dengan baik, dengan sempurna yang berasalkan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintah dan bangsa negara kami Indonesia ini. Kami berdoa bagi Pak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, pejabat dari pusat sampai daerah. Tuhan Yesus juga mau pimpin memberkati, terlebih di dalam penanganan dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong pemerintah kami untuk dapat menangani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, mama papa kami, juga om opa kami. Tuhan berkati
mereka semua juga dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan senantiasa, dan Tuhan berikan juga kepada adik-adik kami, adik-adik PA Tuhan, mereka semua Tuhan berikan untuk boleh dapat menjalani kehidupan mereka yang saat ini masih belajar di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan roh hikmat akal budi, kepintaran walaupun mereka belajar di rumah, tetapi biarlah itu mereka tetap semangat, mereka tetap belajar dengan giat, dan nantinya mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi IMPA kami Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati, dan pada kakak-kakak pelayan kami Tuhan, Kau juga berkati dalam seluruh kehidupan mereka. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Saat ini kita akan nyanyi untuk meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 222, Berserah kepada Yesus. Adik-adik, saatnya kita akan berikan persembahan. Seperti biasa, persembahan kita siapkan, taruh dalam amplop, serahkan kepada orang tua kita untuk nanti akan dibawa ke gereja ya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh Tuhan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tapi Novi mau ingatkan kembali ya, jangan lupa kita menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berpikiran positif, dan tidak lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Pakai sabun, jangan lupa ya. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya. Kami akan berpisah kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya memberikan pada kami sukacita yang sempurna, penyertaan yang sempurna, dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Dah.